Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Widodo hadir lagi. Saat ini aku lagi pakai kamera yang lagi ngetren ya, Sony ZV-1. Dan di sini masalah yang kita hadapi itu adalah masalah di baterai. Jadi baterainya ini kan kadang kalau kita pakai seharian itu nggak cukup. Jadi akhirnya harus di tengah perjalanan tuh sambil ngecas. Nah, akhirnya kan mesti kepikir beli baterai yang lebih tahan lama. Tapi masa ada sih baterai tahan lama, ya kan? Tapi bisa aja. Dan kemudian kalau kita beli tambahan, itu masalahnya adalah ketika kita lagi satunya habis, nggak sempat ngecas, kemudian satunya sedang dipakai. Akhirnya kan dua-duanya habis, itu jadi masalah. Kecuali kita beli lagi charger eksternal. Karena kalau kita beli kamera ini kan tidak dibawain charger eksternal. Kita hanya ngecasnya itu lewat port USB yang ada di kamera ini, sedangkan baterainya dimasukkan sambil dicas. Dan ketika kita pakai sebenarnya bisa juga, tapi resikonya nanti overheating atau lebih gampang panas. Nah, oleh karena itu kita kemarin tuh cari-cari gimana caranya supaya kita bisa menggunakan kamera ini lebih lama dengan baterai yang tahan lama. Nah, akhirnya kita ketemu namanya baterai dummy atau dummy baterai untuk ZV-1. Tipe baterainya itu kan NP-BX1 atau NP-BX1. Nah, sebenarnya NP-BX1 itu kan nggak hanya untuk digunakan ZV-1 ya, bisa untuk RX100 series, kemudian M2, M3, M4 sampai M7. Itu bisa pakai semuanya dengan baterai tipe NP-BX1. Nah, kembali ke yang tadi, gimana caranya kita mendapatkan baterai yang tahan lama. Jadi misalnya kita lagi, kan ini juga bisa digunakan untuk live streaming. Kita bisa gunakan dia sebagai webcam. Nah, kalau baterainya habis kan percuma juga webcamnya. Kan dia harus dapat catu daya atau sumber tenaga yang terus menerus. Nah, akhirnya setelah kita cari-cari, dapatlah sebuah produk yang unboxingnya udah tak lakukan kemarin. Nanti tak dimasukkan atau diinsertkan di video kita. Nah, barangnya itu kayak gini nih. Ini kita beli dari Shopee kemarin, itu harganya 175.000. Dan ya kalau baterai-baterai ZV-1 yang KW atau yang kompatibel itu kan harganya sekitar 170 ribuan juga. Kalau kita beli yang original kan lebih mahal, jauh lebih mahal ya. Maka kita cari baterai dummy-nya. Baterai dummy atau baterai bohong-bohongan, tapi dia dapat sumber daya dari luar baterai itu. Nah, kita coba lihat ya. Jadi modelnya begini, dia ada port USB yang digunakan nanti untuk dihubungkan dengan charger atau dihubungkan dengan power bank. Jadi enak tuh, misalnya kita pas di lapangan kita nggak dapat sumber listrik, kita bisa pakai power bank ya. Kemudian di sini ada konektornya, jadi supaya dia nggak terlalu panjang nyimpennya. Jadi ini adalah baterai dummy-nya ya, baterai dummy-nya NP-BX1 sama kabelnya, panjang segini kabelnya. Oke. Terus tambahan kabel extensionnya itu sekian. Jadi kalau kita gabungkan itu ya panjangnya lumayan, bisa hampir 1,5 meter mungkin ya. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam baterai, ruang baterai yang di sini. Ya. Nah, apakah nanti bisa tahan lebih lama? Iya, karena baterainya full terus kan, dia sumbernya pakai charger atau menggunakan power bank. Jadi baterainya kita copot ya. Kita masukkan baterai yang dummy atau baterai bohong-bohongan ini, karena dia isinya cuma mungkin di sini ada IC untuk konverter voltase yang diperlukan oleh kamera, dan dia dihubungkan dengan sebuah charger atau power bank. Nah, ini kita masukkan, jangan sampai keliru. Ketika dia masuk, nah ini sama, dia klek juga, dia ngancing juga. Nah,
Cuma masalahnya ini sulit untuk ditutup. Kalau misalnya mau dimodif ya ini tinggal dikerowak dikit, diurekin dikit ya, ini bisa ditutup. Tapi buat kami ini nggak masalah karena tinggal kita modif gimana caranya nanti tripod itu bisa dudukan tripod bisa digeser ke sini. Pakai tinggal menggunakan adaptor, kita coba cari nanti sehingga nanti dudukan tripod tinggal di sini tapi ada di sebelah sini. Apa mungkin ada masih. Kalau yang bracket yang gede itu ada, cuma dia mahal. Nah coba kita nanti cari yang yang khusus konverternya aja. Nah ketika dia sudah dimasukkan seperti ini, apa iya dia bisa hidup? Ya kita coba ya, colokin ke power charger ya, charger. Kemudian kita coba untuk hidupkan di sini. Nah dia langsung hidup ya. Baterainya sudah kita copot ya, sudah dicopot dan di sini dia menggunakan baterai kabel yang terhubung dengan charger. Dan bisa dilihat di sini bahwa indikator baterainya itu selalu mengarah ke indikator penuh. Kelihatan ya? Kelihatan indikatornya. Jadi baterainya penuh terus. Karena apa? Dia bersumber daya bukan dari baterainya tapi dari charger. Dan ini akan sangat menguntungkan kita ketika kita ingin mengambil video dalam durasi yang lama. Dan baterainya dikenal sebagai baterai yang penuh terus oleh kamera. Ini tentu sangat membantu teman-teman kalau misalnya pengen menggunakan kamera ini dalam waktu yang lama. Dan ini juga masih memungkinkan seandainya kita itu mengambil video di lapangan. Itu juga mungkin bisa karena sumber daya ini tidak harus menggunakan charger tapi bisa menggunakan power bank. Jadi power banknya kita tinggal kantongin, kemudian bisa kita gunakan untuk ngambil video atau foto di manapun kita berada. Minimal kalau seandainya baterai kita habis, itu kita bisa menggunakan ini sebagai cadangan terakhir yang memungkinkan kita bisa live jauh lebih lama kayak gitu. Nah kemudian bagaimana dengan apakah ini nggak ngerusak dari kamera? Kalau saya lihat di deskripsinya ini catu daya yang disarankan untuk masuk ke baterai dummy ini adalah 2 ampere sampai 4 ampere dan voltasenya 5 volt, dan 5 volt itu memang dihasilkan oleh semua charger baik itu handphone maupun tablet. Dan rata-rata charger itu yang mulai charger yang fast charging itu sekitar 2 sampai 4 ampere. Jadi aman. Semua sumber dayanya itu voltasenya aman di 5 volt dan juga ampernya itu di 2 ampere sampai 4 ampere. Dan ini saya senang banget sih dapat baterai yang dummy ini sehingga kita bisa melakukan syuting di manapun, itu bisa menggunakan charger maupun bisa menggunakan power bank. Oke, jadi dengan produk ini, baterai dummy ini untuk NP-BX1 sangat membantu kita untuk menghasilkan atau bisa mensupport kita untuk melakukan pengambilan video dalam waktu yang lebih lama. Dan dari data yang saya sudah utarakan tadi, itu saya berasumsi atau yakinlah bahwa baterai ini aman buat kamera kita dan layak untuk kita coba, layak untuk kita pakai dan cukup membantu kita. Bagi yang tertarik untuk membeli ya silahkan searching ya di sana. Saya nggak mereferensikan mana toko yang harus dibeli, tapi yang jelas kemarin kita dapat beli dari Shopee itu harganya di 175.000. Mungkin ada juga yang lebih mahal dari itu karena mungkin bisa aja beda merek. Tapi buat saya 175.000 ini dengan mereknya mereknya nggak tahu sih. Ini udah cukup lah buat kita dan siap untuk bikin video lagi ya dengan baterai yang tahan jauh lebih lama. Dan mungkin ini adalah baterai yang
paling tahan lama ya di antara baterai-baterai yang ada, karena ini baterai yang langsung menghubungkan dengan power bank maupun charger. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat buat kalian semuanya, silakan untuk subscribe, komen, like, dan share. Semoga ini bermanfaat buat teman semuanya, dan semoga kita bisa lebih menikmati pengambilan video dalam durasi yang lebih panjang. Oke, saya Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.